Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, dan alhamdulillah kita semuanya telah diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Kemudian kita jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita hari ini membahas tentang teks ulasan ya teman-teman semuanya. Teks ulasan. Kan banyak tuh teks ulasan, dari mulai kita mempelajari tentang teks ulasan baik koran, buku ataupun yang lainnya gitu. Nah, kita akan membahas teks ulasan yaitu tentang buku teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu buku novel ya, yang berjudul tentang bunga yang terlarang. Nah, jadi kepada anak-anakku semuanya, bahwa filenya sudah Bapak kirim ya melalui HP. Kemudian, nah, saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu karena filenya sudah dikirim melalui HP. Jadi teman-teman, saya ingin bertanya, ini pengarang novel ini yang berjudul Bunga yang Terlarang, siapa namanya? Saya ingin bertanya ke Delia. Pengarangnya Agnes Rizka. Oh iya, baik. Nah, anak yang pintar ya Delia. Kemudian ini teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang ini, misalkan bab 1 ya di dalam novel ini. Saya akan bacakan sepintas ya teman-teman semuanya. Langit berselimutkan awan kemerah-merahan, tanda matahari akan tenggelam. Warna itu sangat kusukai. Aku tidak pernah bosan menatap langit sampai matahari menghilang di balik cakrawala. Kegiatan itu kulakukan sambil duduk di bangku tempat aku biasa duduk setiap sore. Dari ujung jalan, aku melihat sebuah mobil merah mendekat dan berhenti di tepi di depanku. Mobil itu bagus, permukaannya menyilap sampai aku yakin kita bisa berkaca di permukaan logam itu. Pengemudinya adalah seorang pemuda yang biasa kulihat. Setiap hari aku memang sengaja menunggu pemuda itu lewat. Kebetulan ia juga selalu pulang pada jam yang sama. Sebelumnya aku sering melihat pemuda ini pulang ketika aku sedang duduk di pinggir jalan di depan lingkungan pemulung kumuh yang menjadi tempat tinggalku. Pemulung adalah mata pencaharianku. Lingkungan penuh timbunan sampah itu berada di dalam kompleks perumahan besar yang tidak akan diduga orang berada di dalamnya. Orang tidak akan tahu betapa kayanya Pak Udin, pemilik usaha pendaur ulang sampah berumur 60 tahun itu di balik tempat tinggalnya yang penuh dengan sampah. Oleh para pembuang sampah, sampah itu tidak akan dibayangkan orang masih dapat dipakai. Oleh para pemulung, sampah bagus adalah mutiara yang berharga. Sampah itu dipisah-pisahkan menurut jenisnya, dari mulai kertas, plastik, besi, aluminium, dan lain sebagainya.
Yang paling mahal adalah sampah plastik, teman-teman semuanya katanya. Karena mudah didaur ulang. Aku bertugas untuk memisahkan plastik-plastik dari sampah yang dibawa para pemulung. Aku tidak diizinkan untuk ikut memulung di kompleks karena di situ aku adalah gadis yang paling cantik. Atau setidaknya begitulah kata orang-orang di lingkunganku. Menurut gosip yang tersebar, aku sebentar lagi akan dilamar Pak Udin untuk menjadi istrinya yang keenam, yang tersebar di seluruh pulau Jawa. Ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bandung, Sukabumi, Serang, dan aku akan menjadi istri Pak Udin di Jakarta. Itu berarti aku akan menduduki tingkat paling tinggi dalam lingkunganku. Aku akan menghormati dan menjadi wanita yang kaya. Begitulah yang dikatakan Ngatim kepadaku, wanita yang mengasuhku sejak pagi. Tapi ide itu begitu mengerikan untuk dipikirkan. Karena Pak Udin itu sudah tua, meskipun aku mungkin tak dapat hidup bila tidak tinggal di bawah lingkungannya sejak aku masih bayi merah. Nah, itu salah satu novelnya yang di bab 1, teman-teman semuanya. Jadi, nah saya ingin bertanya dulu kepada anak-anakku semuanya. Nah, kan tadi Bapak sudah membacakan sebuah novel ya, 3 menit lagi Pak. sepintas. Nah, saya ingin bertanya kepada Rafli Pramudia Maliki. Kan ini menceritakan tentang seorang pemulung, kemudian mempunyai 6 istri, dan juga istrinya di setiap wilayah ada gitu. Ada yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun di provinsi yang lainnya gitu. Nah, ini menurut Rafli Pramudia Maliki, karakter dari penulis ini yang bernama Agnes Jessica itu seperti apa gitu, bisa sampai menulis novel yang kayak gini gitu, di bab 1 ini gitu, yaitu tentang pemulung yang mempunyai 6 istri, kemudian ya mau menikah lagi gitu beberapa kali. Silakan untuk pendapatnya. Oke Pak, kalau menurut saya itu sangat tidak masuk akal. Soalnya kan dengan ekonomi yang seperti itu, ingin menjadikan putri itu sangat di luar logika. Udah cukup jawabannya. Kan gini, ekonomi Pak Udin itu orang kaya raya, jadi bukan pemulung Pak Udin itu, tapi bosnya pemulung gitu. Jadi kan otomatis kaya raya. Nah, gitu. Gimana tanggapannya? Bukan maksudnya bukan Pak Udin itu bukan pemulung, tapi bosnya kan, kalau bosnya mah kan orang kaya gitu. Bukan, kalau pemulungnya kan otomatis memang ya ekonominya kan pas-pasan ya. Kalau bosnya kan beda lagi. Gimana tuh, silakan Rafli Pramudia. Bisa. Ya kalau karakternya si penulis kayak gimana bisa menulis kayak gitu, bisa mengarang novel kayak gitu. Menurut karakternya seperti apa? Agnes Jessica ini. Kalau hanya dibaca box itu doang, saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa hal itu bagaimana, kecuali saya sedang membacanya Seluruh novel. Nah, 1 menit lagi. nah jadi teman-teman semuanya, ini untuk pembelajaran kali ini yaitu kita membahas tentang teks ulasan ya teman-teman semuanya. Teks ulasan yaitu tentang buku novel, yaitu Agnes Jessica, Bunga yang Terbuang gitu. Nah, ya sekian ya untuk pemaparan yang dapat Bapak sampaikan untuk kepada
anak-anakku semuanya. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Tentang pembelajaran kali ini, yaitu tentang teks ulasan mengenai novel yang berjudul Bunga yang Terbuang. Silakan buat teman-teman barangkali yang ditanyakan, ya. Izin bertanya Kak, kan hari ini kita membahas tentang teks ulasan. Nah, jadi teks ulasan itu apa? Bapak hari ini cuma menjelaskan novel dan menjelaskan Baik. teks ulasan. Jadi untuk teks ulasan ini teman-teman semuanya, yaitu teks yang berisi pendapat atau penilaiannya seseorang tentang suatu produk, jasa, film ataupun buku gitu. Nah, di dalamnya itu membahas tentang contohnya secara subjektif gitu teman-teman semuanya. Teks ulasan berisi pendapat pribadi penulis tadi yang sudah disampaikan ya sama saudara Raffi Pramudia Maliki. Kemudian teks ulasan itu membahas tentang deskriptif, yaitu teks ulasan berisi tentang deskripsi tentang objek yang diulas gitu, salah satunya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu membahas tentang evaluatif. Nah, berisi tentang kekurangan dan kelebihan dari yang kita ulas itu. Nah, misalkan ini kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Nah, kita ulas gitu. Itu termasuk yang dimaksud dengan teks ulasan gitu. Seperti itu. Ya. Gimana? Ada yang bertanya lagi? Cukup Pak. Cukup. Oke. Ya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan saja ya anak-anakku semuanya. Semangat belajarnya pantang menyerah. Kalian itu adalah penerus generasi bangsa. Kalian itu akan meneruskan, misalkan akan meneruskan para menteri-menteri yang ada sekarang, akan meneruskan Pak Presiden, akan meneruskan Pak Gubernur, Bupati, kemudian akan meneruskan kepala dinas dan lain sebagainya gitu. Nah itu semuanya teman-teman semuanya gitu, anak-anakku semuanya yang akan meneruskan itu semuanya, semangat belajarnya gitu. Ya sebenarnya cukupkan dulu. Ilahi fisabilillah wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa selesai ya? Jangan sampai lebih waktunya ya, udah diperkirakan ya. Oke.